Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 313 bola besi bertemu bola daging. Tubuh iblis banteng bumi yang kuat membeku di langit sejenak, dan situasi aneh muncul di atasnya. Dirasuki oleh iblis rubah biru jantan. Pada saat ini, sepertinya ingin melarikan diri dari iblis banteng bumi. Itu datang keluar, tapi tepat setelah itu setengah jalan, itu dan tubuh iblis banteng bumi keduanya berubah menjadi patung es biru, jatuh dari langit bersama-sama dan terbanting ke tanah. Sebagian besar api biru di tubuh Wu Bingji langsung padam, dan tubuhnya jatuh dari udara. Dia telah melakukan yang terbaik untuk pukulan ini. Tubuh Cheng Zicheng, yang akan jatuh ke tanah di kejauhan, tiba-tiba berhenti sejenak di udara, dan kemudian jatuh ke tanah di saat berikutnya. Jeda waktu mencegahnya terluka karena jatuh di udara, tetapi apa yang bisa dilihat adalah bahwa sayap emasnya telah menghilang, dan sepasang lengan menggantung lembut di sisi tubuh. Melihat bahwa tidak ada lagi kekuatan untuk bertarung, wajahnya pucat, dan 7 lubangnya berdarah. Mengaum, mata biru dari iblis banteng bumi lainnya langsung berubah menjadi merah, dan itu jelas merasakan hilangnya aura pendampingnya. Setan rubah biru lainnya di tubuhnya juga merasakan hilangnya aura klannya sendiri. Tombak Wu Bingji langsung membegal pasangan itu. Tim pedang iblis, 5-2. Itu membuka pahanya yang tebal dan bergegas menuju Wu Bingji, yang hendak mendarat dengan panik. Tetapi pada saat ini, sosok yang berputar dengan kecepatan tinggi dengan teriakan yang menusuk tiba-tiba menghalangi di depannya. Fluktuasi garis keturunan yang kuat meledak dari sosok berputar berkecepatan tinggi, dan samar-samar, orang bisa merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak terdistorsi. Tiang totem di tangan iblis banteng bumi terangkat, mengabaikan lawan sama sekali, dan terus berlari ke depan. Bekukan, waktu. Dalam geraman, tubuh iblis banteng bumi, yang bergegas ke depan tiba-tiba terhenti. Tampaknya keadaan benar-benar hening, dan di depannya sosok yang berputar dengan kecepatan tinggi sudah bergegas ke depan. Dia bisa merasakan bahwa cahaya yang berputar di sekitar tubuhnya sepertinya pecah. Detik berikutnya, palu ekor yang telah berputar untuk beberapa kali yang tidak diketahui telah menabrak iblis banteng bumi membanting tubuhnya yang kokoh ke udara dan jatuh ke arah patung es yang jatuh ke tanah. Ledakan. Ledakan. Patung es meledak, menghadap iblis banteng bumi yang jatuh. Raungan keras meletus, dan seluruh koloseum tampak bergetar karena ledakan hebat ini. Iblis banteng bumi yang dikeluarkan langsung diledakkan selama beberapa puluh meter, dan jatuh ke tanah dengan keras, dan sosok biru itu langsung terbang keluar. Sosok pemintal berkecepatan tinggi jatuh langsung ke tanah, dan Guli yang pucat jatuh ke dalam koma. Waktu yang membeku barusan hampir merupakan ledakan kekuatan penuh dengan mengorbankan lautan jiwanya sendiri. Untuk membanting lawannya ke patung es, Wu Bingji akhirnya bisa melakukan teknik ledakan es itu. Wu Bingji yang mendarat juga jatuh ke tanah, meskipun dia tidak sepenuhnya terbakar ketika dia membakar darahnya, dia tampak seperti remaja tua saat ini, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Cahaya dan bayangan berkedip, dan bacaan putih berteleportasi ke sisi mereka, dengan cepat menerangi arah kenaikan spiritual, mengisi kembali konsumsi fisik mereka. Tidak ada yang mengira bahwa pertempuran akan tiba-tiba berubah menjadi situasi seperti itu. Tim Shrek yang telah benar-benar ditekan tiba-tiba pecah, membegal iblis banteng bumi dan iblis rubah biru, dan juga menimbulkan sepasang kombinasi lainnya. Tetapi di bawah wabah penuh, mereka bertiga juga kehilangan efektivitas tempur mereka, dan semuanya menderita berbagai tingkat kerusakan. Jeritan datang dari kejauhan, dan cahaya pedang yang mengelilingi tubuh Tang San meledak dengan panik. Melihat kematian rekan satu timnya, iblis bangau mahkota merah tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri. Pedang panjang gelap di tangannya berada di bilah cahaya, dan itu menembus Tang San seperti kilat. Tidak hanya itu, semua cahaya pedang di udara berkumpul menuju pedang panjang di tangannya pada saat ini, menyebabkan cahaya hitam pada pedang panjang berkembang, dan dengan energi pedang yang tidak bisa dihancurkan, dia langsung menuju Tang San sebagai tusukan dada. Udara kental membuat Tang San hampir tidak bisa mengelak, dan aura pedang yang kuat sepertinya akan menembusnya secara langsung. Sosok berputar Tang San menjadi stagnan, dan di bawah pengaruh aura pedangnya, sepertinya dia tidak bisa lagi menggunakan teknik palu jubah yang kacau. Ilmu pedang yang luar biasa dari iblis bangau mahkota merah benar-benar menahan metode palu jubah kacau sampai batas tertentu. Metode palu jubah kacau dikenal karena kekuatannya.
Menghadapi aura pedang yang menyebar luas ini, sebenarnya sedikit menderita. Melihat pedang itu tertusuk, Tang San sepertinya tidak bisa menarik Sky Breaking Hammer kembali untuk menemuinya, melihat pedang panjang hitam itu hendak menembus tubuhnya. Tidak, Xiao Tang, teriak Dubai, dengan cahaya putih melonjak di matanya, dan emosinya menjadi gila. Di matanya, cahaya ungu keemasan melesat keluar yang merupakan kekuatan murid keterampilan jiwa ungu. Namun, jangkauan efek dari dampak spiritual murid keterampilan jiwa ungu terbatas, dan itu akan meluruh dengan jarak. Pada saat ini, Dubai baru saja berteleportasi ke Wu Bingji dan Guli, jauh dari medan perang Tang San. Kekuatan roh meledak dengan upaya habis-habisan, hanya membuat tubuh iblis bangau mahkota merah di sisi lain sedikit mandek sesaat, tetapi pedang panjang di tangannya masih menembus Tang San. Pada saat ini, apakah itu Dubai, Wu Bingji, atau Cheng Zicheng yang goyah, matanya tiba-tiba melebar dan pupilnya mengerut. Tang San, apakah kamu akan mati? Hanya di dalam tim mereka dapat mengetahui bahwa inti sebenarnya dari seluruh tim sebenarnya adalah Tang San. Tanpa Tang San, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri di sini, apalagi kekuatan untuk berdiri di sini. Jika Tang San jatuh, maka mereka hampir pasti akan mati hari ini. Meskipun mereka bertarung dengan sengit di sini, Tang San mengandalkan basis kultivasi tingkat 8 yang baru dipromosikan untuk memblokir iblis bangau mahkota merah tingkat 9. Dia adalah momen terpenting dalam tim. Waktu seolah melambat pada saat ini, tepat ketika semua penonton berpikir bahwa pertempuran tim yang tragis ini akan segera berakhir. Telapak tangan putih dan kuat tiba-tiba muncul di depan pedang panjang yang gelap, meraih bilahnya. Kegigihan dengan aura tajam dari tidak ada striker berhenti di udara, dan gerakan serta keheningan tampak begitu tiba-tiba. Tapi telapak tangan putih itu begitu stabil, seperti tembaga dan besi tuang, sehingga pedang itu tidak bisa maju lebih jauh. Bagaimana bisa? Ini adalah pikiran pertama semua orang. Tapi wajah iblis bangau bermahkota merah itu penuh dengan senyum kejam. Di atas pedang panjang yang gelap, semua energi pedang yang telah diserap dan diakumulasikan sebelum tiba-tiba meledak pada saat ini, bergegas ke tubuh Tang San dengan liar. Diyakini bahwa bahkan jika itu adalah Feng Hao dulu tingkat dewa, ia akan menderita kerusakan parah bahkan jika ia mendapat begitu banyak energi pedang ke dalam tubuhnya. Terlebih lagi, lawan di depannya sama sekali tidak mungkin untuk menjadi level dewa, bahkan level ke-9. Namun, iblis bangau mahkota merah tiba-tiba terkejut melihat bahwa pihak lain juga tersenyum. Ya, itu melihat senyum yang agak sarkasme di wajah Tang San. Kemudian terkejut menemukan bahwa semua pedang ki yang dilepaskannya telah menghilang seperti sapi lumpur yang memasuki laut. Ya, setelah tenggelam ke dalam tubuh Tang San, itu menghilang seperti itu. Tidak baik, reaksi pertamanya adalah menarik pedang panjangnya, tapi saat ini, bagaimana dia masih bisa menarik pedang panjangnya? Sebuah palu raksasa telah tiba dengan keras, dengan gelombang udara yang terciprat ke bawah dengan keras. Itu mencapai puncak kepalanya hampir seketika. Mustahil, iblis bangau mahkota merah berteriak, akhirnya melepaskan pedangnya dan bersiap untuk mundur. Tetapi dalam hal ini, hisapan yang kuat tiba-tiba datang dari pedang panjangnya. Hanya terasa bahwa darah di tubuh tiba-tiba keluar, dan itu terserap pada pedang panjang, tidak dapat menyingkirkannya untuk pertama kalinya. Bang, palu pemecah langit terbuat dari logam, dan kepala iblis bangau mahkota merah masih merupakan berdaging. Saat bola besi mengenai bola daging, apa efeknya? Ya, nama headshot tim Shrek menambah satu lagi jiwa yang mati. Soul Land 5 Chapter 314 ini adalah kemenangan bagi umat manusia. Kepala monster bangau mahkota merah meledak seperti semangka busuk, dan tubuh Tang San terbakar, tidak membiarkan darah memercik di tubuhnya. Pedang panjang gelap sudah mendarat di tangannya, dan dia memegangnya di tangannya dengan jujur dan kasar. Penonton terdiam pada saat ini. Bahkan sapi iblis bumi dan iblis rubah biru betina yang baru saja bangun di kejauhan tercengang saat ini. Anti pembegalan, dia benar-benar menyelesaikan pembegalan balasan. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah suara yang dimiliki oleh hampir semua penonton. Bahkan Dubai, yang secara spiritual lemah setelah melepaskan mata setan ungu dengan seluruh kekuatannya, membuka mulutnya lebar-lebar, Wu Bingji berkedip, dan Cheng Zicheng yang berada di kejauhan, duduk langsung di tanah, terengah-engah. Counter kill tampak sederhana, sepertinya Tang San hanya melakukan dua gerakan, mengangkat tangannya untuk memegang pedang panjang yang ditusuk oleh lawan, dan kemudian menghancurkan kepala lawan dengan palu. Pertempuran sudah berakhir. Tapi apakah itu benar-benar sederhana?
Tangan yang memegang pedang panjang adalah tangan Suanyu, dan itu adalah kekuatan teleportasi dari klan monster merak garis keturunan tingkat pertama yang melarutkan energi pedang berkerumun yang telah menembus ke dalam tubuh. Di bawah kendali halus dari kekuatan spiritual kuat Tang San, energi pedang yang memenuhi langit langsung ditransmisikan keluar tubuhnya, menghilang, tidak bekerja di tubuhnya sama sekali. Dan kekuatan kuat yang melekat pada pedang itu diselesaikan oleh kekuatan garis keturunan ketujuh di tubuhnya, kekuatan dari iblis gajah tingkat 9. Lalu ada melahap Suan Tiangong, yang diserap dan ditahan untuk mencegah pihak lain pergi, dan akhirnya, palu yang lebih dari 1000 ons memecahkan masalah. Pada saat itu, berapa banyak kemampuan yang digunakan Tang San satu demi satu untuk menyelesaikan pembegalan balasan instan ini. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi sebenarnya itu adalah kombinasi dari warisan sejatinya. Tidak hanya untuk membegal lawan, tetapi juga untuk membuat semua penonton tidak bisa mengerti. Iblis bangau bermahkota merah dari garis keturunan kuasi tingkat pertama jatuh. Bahkan kekuatan garis keturunan ditelan oleh Tang San dan ditinggalkan. Tang San mengangkat kepalanya dan menatap iblis banteng bumi dan iblis rubah biru betina yang baru saja bangun. Berjalan ke arah mereka perlahan. Tang San sangat puas dengan hasil pertarungan tim hari ini. Di persimpangan hidup dan mati, pasangan telah merangsang potensi penuh mereka. Ini adalah peningkatan nyata dan pelatihan nyata. Ini adalah kekuatan pendorong terbaik bagi mereka untuk terus bergerak maju. Dan dia sendiri adalah jaminan keselamatan seluruh tim. Jika mitra benar-benar mengalami krisis hidup dan mati sekarang, dia akan meletus lebih awal. Skenario kasus terburuk adalah mengungkapkan kartu yang akan berteleportasi. Namun, dengan susunan teleportasi di depan, itu mungkin belum tentu dicurigai sebagai garis keturunan. Tentu saja, lebih baik tidak memiliki situasi seperti itu, bukan ini yang ingin dilihat Tang San. Dan teman-temannya tidak mengecewakannya. Baik itu tebasan bersayap emas Cheng Zicheng, tombak es desolate Wu Bingji, atau waktu yang membeku guli, mereka semua meledak dengan kekuatan terkuat dari garis keturunan mereka sendiri. Dengan tingkat basis kultivasi yang lebih rendah mengalahkan yang kuat dan membegal iblis banteng bumi. Meskipun iblis banteng bumi lainnya dan iblis rubah biru masih hidup, mereka juga terluka parah. Saatnya untuk membungkus, mengaum, menghadapi tekanan besar yang dibawa Tang San, iblis banteng bumi, yang pikirannya tidak lagi agility, telah melepaskan fusinya dan menyerang langsung ke arah Tang San dengan tiang totem di tangan. Tang San berjalan maju, membalikkan pedang panjang gelap di tangannya, memegang gagangnya. Dengan palu dan pedang, dia bertemu lawan. Iblis rubah biru betina meneriakkan sesuatu dengan penuh semangat, tetapi iblis banteng bumi tidak mendengarkan sama sekali. Tiang totem telah bergegas menuju Tang San dengan seluruh kekuatannya. Palu yang menghancurkan langit. Ledakan pukul keras, pukul yang keras. Penonton mencari alasan bagaimana Tang San bisa membegal iblis bangau mahkota merah sebelumnya. Alasannya, kekuatan. Ledakan, dalam raungan keras, Tang San mundur setengah langkah, tetapi iblis banteng bumi langsung mundur 7 atau 8 langkah, duduk di tanah. Kekuatan iblis gajah awalnya di atas iblis banteng bumi, terlebih lagi, saat ini banteng iblis bumi sudah terluka parah, dan dagingnya robek di bagian belakang. Ujung depan tiang totem di tangannya hancur. Meskipun tiang totem tebal, itu tidak sekuat pedang hitam. Palu penghancur langit Tang San Zu berayun dalam sekejap, dan pada saat yang sama, bila angin juga memotong ke arah iblis rubah biru di kejauhan. Tidak, kamu tidak bisa membegalku, aku. Teriak iblis rubah biru betina. Namun, bila angin telah menyegel tenggorokannya. Palu yang menghancurkan langit yang keluar dari tangannya langsung menghancurkan kepala iblis banteng bumi, pembegalan ganda. Selain iblis bangau mahkota merah di depan, yaitu 3 pembegalan. Pertempuran sudah berakhir. Tang San dengan sederhana dan rapi menangani 2 lawan lainnya. Pada saat ini, di tribun, di area manusia yang sangat kecil, ada sorakan instan. Para pengikut manusia berteriak hampir histeris, melampiaskan kegembiraan mereka saat ini. Menang, tim Slack sekali lagi mengalahkan musuh yang kuat, sekali lagi menang. Kemanusiaan menang, manusia mengalahkan lawan mereka, dan mereka mengalahkan musuh yang kuat. Ini adalah tim manusia. Tim Headshot Slack. Ekspresi penonton dari semua ras monster juga berbeda saat ini, ada yang mengutuk, ada yang memuji. Beberapa orang yang cerdas tidak terkejut dengan hasil pertandingan seperti itu. Ketika Tang San mengalahkan monster bangau mahkota merah, hasilnya sudah hancur. Semua orang dapat melihat bahwa dalam pertempuran ini, pihak mana yang menang lebih dulu akan menentukan arah pertempuran.
Iblis Banteng Bumi dan Iblis Rubah Biru menghadapi 4 anggota tim Shrek, dan hasil akhirnya dapat digambarkan sebagai situasi kalah-kalah. Dilihat dari fakta bahwa Banteng Iblis Bumi masih bisa bertarung, seharusnya Iblis Banteng Bumi yang lebih unggul. Sayangnya, Iblis Bangau bermahkota merah di sisi lain tiba-tiba langsung dikalahkan oleh kekuatan Tang San yang tampaknya murni, dan pertempuran berakhir. Dibandingkan dengan game sebelumnya, tim Shrek tidak diragukan lagi membayar lebih dalam pertempuran ini. Tetapi dengan cara yang sama, Tang San, yang tidak terlihat sampai sekarang, juga muncul di bidang penglihatan penonton. Dalam pertempuran hari ini, Wu Binji sangat dibatasi. Untungnya, Tang San memblokir Iblis Bangau mahkota merah yang diwarisi dari Sword Sein, dan hanya dengan begitu tim Shrek dapat memenangkan pertempuran terakhir. Tang San datang ke teman-temannya, menjemput Guli, dan meminta Dubai untuk membantu Wu Binji. Berjalan ke Cheng Zicheng bersama. Cheng Zicheng bersikeras untuk berdiri, menatap Wu Binji, yang jelas jauh lebih tua, matanya merah, kakak tertua. Wu Binji tersenyum dan berkata dengan lemah, "Aku baik-baik saja." Tang San mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa. Ayo pergi." Pada saat ini, penonton sudah menjadi berisik. Hanya sorak-sorai dari pengikut manusia yang bertahan. Saat berikutnya, penonton di luar stadion tampaknya telah mengetahui hasilnya, dan sorak-sorai milik manusia tiba-tiba bergema di seluruh Kolosseum. Hari ini, umat manusia telah menang, dan umat manusia telah mengalahkan musuh yang kuat. Tim Shrek menang lagi. Pertempuran ini sulit, tetapi akhirnya adalah kemenangan umat manusia. Rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati setiap pengikut manusia yang menerima berita itu pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka begitu bahagia, pertama kalinya mereka begitu penuh dengan kebahagiaan di hati mereka. Mereka tampaknya benar-benar melihat harapan, melihat fajar harapan. Manusia telah menang. Fakta membuktikan bahwa manusia bisa mengalahkan monster. Lengan Cheng Zicheng patah, sepasang lengan semuanya patah, lengan kiri patah menjadi 3 bagian, dan lengan kanan juga patah menjadi 2 bagian. Ini adalah hasil dari ledakan habis-habisan. Guli secara spiritual ditarik dan tidak sadarkan diri, dan menderita luka kejut yang parah. Masalah Wu Binji adalah yang paling serius, vitalitasnya sangat terkuras, dan kekuatan darah membakar terlalu banyak, dan dia telah melukai sumbernya. Solen 5 chapter 315 kembali beristirahat. Mata Dubai merah, meskipun dia telah memenangkan pertandingan ini, pada saat ini, dia adalah yang paling tidak nyaman di hatinya. Dia tidak terluka, tetapi masalahnya adalah, dalam pertempuran hidup dan mati ini, dia merasa seperti tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya dapat menonton pasanganmu berkelahi, menyaksikan pasanganmu mengambil berisiko jatuh di depan musuh yang kuat kapan saja. Aku tidak berhenti di Kolosseum, dan aku bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan bonus. Tang San berganti pakaian dengan teman-temannya dan dengan cepat meninggalkan Kolosseum. Situasi Cheng Zicheng dan Guli dapat ditunda untuk sementara waktu, tetapi situasi Wu Binji tidak dapat ditunda. Kita harus memulihkan vitalitasnya sesegera mungkin, jika tidak akan ada gejala sisa. Kelimanya berjalan keluar dari Kolosseum. Dubai mendukung Wu Binji. Cheng Zicheng sudah menempelkan lengannya dan membalutnya dengan perban dan papan kayu, sehingga dia bisa berjalan sendiri. Tang San membawa Guli di punggungnya. Ketika mereka berjalan keluar dari Kolosseum, mereka mendengar sorakan yang mengguncang langit. Berkumpul di sekitar Kolosseum, aku tidak tahu berapa banyak pengikut manusia yang membuat gelombang sorakan. Shrek, Shrek, Shrek. Mendengarkan teriakan yang menggelegar, memandangi wajah-wajah yang memerah karena kegembiraan. Wajah pucat Wu Binji berangsur-angsur menjadi sedikit berdarah, dan bahkan rasa lemah aslinya yang kuat menghilang sedikit. Wajah Dubai sama merahnya dengan orang-orang itu, dan dia mengepalkan tinjunya dengan gembira. Cheng Zicheng agak bingung pada awalnya, tetapi secara bertahap, matanya menjadi lembab, dan tubuhnya yang halus sedikit berkedut. Jika mereka menang, bukan hanya mereka yang menang, setidaknya di hati bawahan manusia, manusialah yang menang. Ini adalah pertarungan tim dengan kemenangan beruntun terbanyak dalam sejarah manusia. Di tengah malam ini, di kota Keri, api milik hati manusia dinyalakan oleh mereka. Wu Binji menarik napas dalam-dalam, meskipun kondisi fisiknya sangat buruk, pada saat ini, dia merasakan kebahagiaan dan kebanggaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang San tertawa, mendengarkan sorak-sorai, dia tertawa terbahak-bahak. Ini yang ingin dia lihat. Yang terlihat adalah kesatuan. Kesatuan manusia. Ketika suatu bangsa ingin benar-benar bangkit,
yang terpenting bukanlah kemampuan dan kekuatan, melainkan persatuan terlebih dahulu. Hanya dengan satu pikiran bisa ada kemungkinan nyata untuk bangkit. Di dunia ini, manusia sangat lemah, tetapi dia percaya bahwa selama manusia dapat bersatu satu sama lain, suatu hari, tidak ada penindasan di dunia ini yang dapat menghentikan kebangkitan manusia. Malam ini, aku tidak tahu berapa banyak pengikut manusia yang tertawa dan menangis. Mendaki ke pegunungan Keri dengan mudah, Tang San melindungi napas 5 orang dengan indera dewa dan mata badak. Dia menyerahkan guli ke Dubai, dan dia membawa Wu Bingji di punggungnya dan membawanya kembali ke lembah emas. Alasan mengapa dia membiarkan Wu Bingji membakar darahnya sendiri adalah karena energi kehidupan yang sangat besar dari lembah emas sebagai pendukung. Di bawah nutrisi energi kehidupan itu, kekuatan kehidupan yang dikonsumsi oleh Wu Bingji dapat dipulihkan. Kakak senior, apakah kamu merasakannya? Tang San menggendong Wu Bingji di punggungnya dan berjalan cepat di pegunungan. Ya, Wu Bingji mengangguk. Tang San tersenyum dan berkata, mungkin, kita adalah harapan bagi masa depan umat manusia. Ketika kita manusia benar-benar melihat fajar harapan, kita pasti akan bersatu tidak seperti sebelumnya. Satukan semua kekuatan yang dapat bersatu, dan dalam masa depan, kita tidak akan lagi menjadi budak, tidak akan ada lagi pengikut. Xiao Tang, terima kasih. Kedatanganmu yang mengubah segalanya. Wu Bingji berkata dengan lembut, aku akan melamar guru untuk membiarkanmu mengambil alih sebagai kakak laki-lakiku. Jika kamu bisa pergi ke akademi. Datang dan membimbing para junior. Dengan kepemimpinanmu, akademi kami akan meningkat lebih cepat, dan umat manusia akan melihat harapan lebih awal. Wu Bingji tahu betul bahwa tanpa bimbingan Tang San, dia pasti tidak akan mencapai seperti sekarang ini. Dia sudah mengakui dalam hatinya bahwa apa yang diajarkan Tang San kepadanya dan teman-temannya bahkan lebih baik daripada para guru. Bahkan seorang guru kultivasi tingkat dewa seperti Siru, tidak dapat dibandingkan dengan Tang San dalam hal ini. Tang San tersenyum dan berkata, kakak laki-laki, kamu tidak bisa mengabaikan tanggung jawabmu. Wu Bingji tersenyum pahit, tentu saja aku tidak akan. Hanya saja setelah waktu ini, aku tidak tahu berapa banyak kultivasiku akan turun. Kamu terlalu banyak berpikir. Dengan pohon emas, kekuatan hidup yang kamu konsumsi tidak akan jatuh. Apalagi membakar darah belum tentu merupakan hal yang buruk. Dalam waktu singkat, kultivasi kamu memang akan menurun. Namun, prosesnya pembakaran juga semacam tempur. Garis keturunan Dewa Iblis kita berasal dari warisan klan Iblis, jadi pasti ada kotoran. Dan apa yang kamu bakar hari ini lebih banyak kotoran. Esensi sebenarnya, adalah setelah terbakar. Ini adalah apa yang disebut melanggar dan kemudian berdiri. Ketika basis kultivasimu dapat dipulihkan ke alam hari ini, kamu akan menemukan bahwa kekuatanmu telah meningkat secara signifikan. Ini sama dengan evolusi garis keturunan. Evolusi garis keturunan pembersihan diri. Wu Bingji tercengang, apakah kamu serius? Tang San tertawa dan berkata, kenapa tidak? Wu Bingji berkata dengan senyum masam, sejujurnya, aku semakin tidak dapat memahamimu. Apakah kamu selalu memiliki kekuatan cadangan hari ini? Aku tidak begitu mengerti bagaimana kamu mengalahkan iblis bangau mahkota merah. Pada akhirnya, putus asa, mengira kita sudah selesai. Tang San tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, tetapi berkata, tidak peduli seberapa kuat seseorang, itu tidak dapat memutuskan segalanya, kekuatan tim lebih penting. Ini seperti membandingkan keselamatan kita dengan seluruh umat manusia. Upaya Redemption Organization adalah tidak cukup untuk mengubah status quo manusia. Hanya ketika semua manusia bersatu, kita dapat menghancurkan takdir kita yang diperbudak. Wu Bingji berkata, wali kota sangat mempercayaimu, kamu telah membantu semua orang, aku tidak punya alasan untuk tidak mempercayaimu. Sebenarnya, aku memiliki perasaan aneh ketika aku bersamamu berkali-kali. Sepertinya itu bukan aku, tapi kakak laki-lakimu. Dan kau adalah kakak laki-lakiku. Tang San tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin, kamu adalah kakak laki-laki. Wu Bingji tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, karena aku tidak serius, mengapa kita tidak menunggu untuk mengambil bonus dan kemudian pergi? Kamu menghitung, hari ini kita harus memiliki banyak bonus. Bonus dasar saja, semuanya jumlah total koin elemen adalah lusinan, yaitu lusinan koin elemen. Terlebih lagi, ada komisi. Sudut mulut Tang San berkedut, dan inti dari fanatisme finansial Big Brother terungkap lagi. Sebelumnya, aku meratapi bahwa aku tidak memiliki masa depan. Ketika aku mendengar bahwa itu bukan apa-apa, aku segera mengurus hal yang paling penting di hatiku.
Sudah terlambat. Statistik Kolosseum membutuhkan waktu, dan itu tidak akan memberi kita komisi begitu cepat. Meskipun situasimu tidak terlalu buruk, kamu masih perlu menstabilkan vitalitasmu terlebih dahulu, kalau tidak aku tidak akan membawanya. Ayo lari bersamamu. Jangan khawatir, uangnya tidak akan kekurangan kita. Kolosseum juga mengharapkan kita menjadi sapi perah bagi mereka. Setelah pertempuran hari ini, lain kali kita pergi berperang, kurasa kita bisa bicara kepada mereka tentang harganya. Bagaimanapun, perhatian kita sudah muncul. Ketika aku lebih baik, mari kita ambil uang dulu. Uang datang terlalu cepat, aku sedikit tidak nyaman. Tapi, Tang San, pertempuran hari ini juga berdering untukku. Monster masih jauh lebih kuat dari kita. Jika ada 1 atau 2 lawan tingkat 9 di antara 5 lawan kita, aku khawatir itu akan menjadi masalah besar. Akankah pertempuran 10 tim berlanjut? Tang San berkata, jangan khawatir, semua orang harus mengerti kali ini. Mari kita menstabilkan basis kultivasi dan melihat situasinya. Kami setidaknya akan membiarkan Kolosseum memberitahu kami tentang situasi lawan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Ya, yang paling sulit waktu telah berakhir, dan masa-masa sulit tidak akan datang sampai beberapa pertandingan terakhir. Karena itu bukan untuk kepentingan Kolosseum. Solen 5 chapter 316 perubahan waktu tingkat ke-7. Wu Binji sedikit bingung dengan apa yang dia katakan, tetapi dia juga mengerti sedikit. Tang San membawanya dan bergegas kembali ke lembah emas, menempatkan Wu Binji di sebelah pohon emas, membiarkannya menyerap energi kehidupan untuk mengisi kembali konsumsi kekuatan hidupnya sendiri. Tidak terburu-buru untuk berkultivasi, hanya murni mengisi vitalitas. Kemudian dia dan Zhang Haoxuan pergi lagi untuk mengambil 3 lainnya. Lembah emas masih tenang dan penuh kehidupan. Betapa Tang San tidak peduli tentang kota Keri yang terpengaruh oleh pertempuran mereka. Dia harus tetap berada di sisi pasangannya, dan berharap mereka dapat membuat terobosan sambil memanfaatkan potensi tekanan mereka kali ini. Zhang Haoxuan mendengarkan deskripsi Tang San tentang situasi pertarungan tim dan reaksi manusia. Dia tidak bisa lagi tinggal di lembah emas untuk terus berkultivasi, dan bergegas kembali ke kota akademi. Ada begitu banyak hal yang harus dihadapi. Tentu saja, adalah hal yang baik bagi umat manusia untuk bersatu, tetapi mereka terlalu bersatu dan momentum mereka terlalu besar, bahkan jika Raja Iblis Merak Besar tidak ada sekarang, mudah untuk ditekan oleh pihak berwenang. Tentu saja, Redemption Organization tidak dapat membiarkan situasi ini terjadi. Dia harus kembali untuk mengordinasikan situasi secara keseluruhan dan dengan cepat melakukan beberapa metode intervensi. Pertandingan Kolosseum keempat cukup seru bagi keempat anggota tim Shrek kecuali Tang San. Apakah itu wabah atau tekanan spiritual, semuanya berdampak besar. Tang San bisa merasakan bahwa keempat rekan satu timnya jelas telah tumbuh dan berubah setelah pertempuran ini. Bukan hanya fisik, tapi spiritual. Hanya ketika menghadapi ujian hidup dan mati yang sebenarnya, potensi orang dapat lebih mudah dirangsang. Wu Binji dan yang lainnya sebenarnya tidak menyadarinya, bahkan mereka telah melampaui rekan-rekan mereka dalam kedewasaan spiritual. Dan itu masih berkembang pesat. Bahkan Dubai, selain pelarian asli, sedikit lebih stabil. Setelah Guli tidur selama sehari, dia bangun dan kemudian mulai bermeditasi secara langsung, dan segera memasuki keadaan meditasi yang dalam. Jelas, dia memiliki beberapa wawasan. Setelah Dubai kembali, dia mulai bermeditasi sendiri, dan dia tidak bangun dari meditasi selama 3 hari berturut-turut. Tang San samar-samar merasakan beberapa perubahan di tubuhnya, berkultivasi di sisinya setiap hari, sambil melindunginya, dia juga diam-diam menggunakan kekuatan keberuntungannya untuk mempengaruhi Dubai dan melindungi hukum untuknya. Dia mengerti pikiran Dubai saat ini. Jika dia tidak menerobos ke urutan ke-6 kali ini, dia mungkin tidak akan mengakhiri meditasinya. Dengan energi kehidupan pohon emas, tidak perlu khawatir tentang kelaparan sama sekali. Bagaimanapun, kultivasi Wu Binji telah mengalami kemunduran. Setelah mengisi kembali energi hidupnya, vitalitasnya telah pulih dan penampilannya telah kembali ke keadaan semula, tetapi kultivasinya telah turun dari kelas atas dari tingkat ke-8 ke alam tingkat ke-7. Ini lebih dari peringkat penuh. Ini adalah harga dari darah yang terbakar. Tetapi seperti yang dikatakan Tang San, meskipun basis kultivasinya jatuh, Wu Binji terkejut menemukan bahwa seluruh dirinya tampaknya menjadi jauh lebih transparan, dan dia tampaknya memiliki perasaan dan kendali atas elemen es. Dengan banyak perasaan yang berbeda, semuanya tampak menjadi lebih jelas. Karena itu, dia tidak terburu-buru, dan di bawah nutrisi energi kehidupan yang melimpah di sini, dia akan membangun kembali wilayahnya.
Dengan pengalaman sebelumnya, hanya masalah waktu jika kamu ingin kembali ke urutan ke-8. Terobosan Cheng Zicheng adalah yang tercepat. Dia langsung naik peringkat kecil, dan telah mencapai tingkat-tingkat tinggi tingkat ke-7. Jika dia terus bergerak maju, dia akan menjadi puncak tingkat ke-7. Dan kali ini, setelah letusannya di tempat, dia juga mengembangkan keterampilan tempur baru, yaitu tebasan meteor bersayap emas yang dia potong dari tiang totem sebelumnya. Ini adalah serangan habis-habisan yang menggabungkan tebasan jubah bersayap emas dan kecepatannya sendiri, hampir dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Masalah terpenting dari tebasan bersayap emas adalah mudah terluka oleh kejutan, jadi saran Tang San kepadanya adalah bekerja keras untuk meredam fisiknya. Semakin cepat kecepatannya, semakin kuat kekuatan serangannya, tetapi pada saat yang sama ia membutuhkan bantalan tubuh. Jika tubuh tidak tahan, maka sekuat apapun serangannya, itu tidak ada artinya, dan menyakiti musuh sama dengan menyakiti diri sendiri. Cheng Zicheng juga sangat menyadari hal ini. Saat pulih dari patah tulang, dia menggunakan kekuatan darah untuk meredam tubuhnya. Tang San benar-benar mendapatkan sesuatu kali ini, keuntungannya terutama adalah pedang hitam itu. Pedang hitam terbentuk dari mulut panjang iblis bangau mahkota merah urutan ke-9. Ini adalah pedang tipis, panjangnya 3 kaki 6 inci, yang gagangnya menempati 9 inci. Bilahnya yang panjang dan sempit sangat tajam. Itu bukan logam, tapi itu adalah senjata yang ditempa oleh iblis bangau mahkota merah sejak ia asal. Itu telah dikultivasikan ke tingkat ke-9, dan telah ditempa. Sangat tajam dan keras. Hal yang paling aneh adalah ketika kekuatan darah dituangkan ke dalamnya, itu secara alami akan berubah menjadi energi pedang yang tajam. Tang San tidak menggunakan pedang sebelumnya, tapi itu tidak berarti dia tidak mengerti pedang. Dari segi tenaga saja, senjata ini jauh di atas Skybreaker. Tentu saja, Skybreaker itu sendiri tidak benar-benar membangun kekuatannya. Saat menjaga kultivasi rekan-rekannya, Tang San memainkan pedang hitam, mengingat penelitiannya sendiri di alam dewa, dan mencoba mengembangkan ilmu pedang. Dengan pemulihan kesadaran secara bertahap, ingatan akan kehidupan sebelumnya menjadi semakin jelas. Kekuatan spiritual dari puncak tingkat ke-9 terus-menerus memelihara kesadaran, sehingga kekuatan yang sebenarnya dia miliki sekarang jauh melebihi tingkat ke-8 yang ditampilkan di permukaan. Mengapa iblis bangau mahkota merah urutan ke-9 tidak dapat melawan di tangannya? Itu karena Tang San sendiri memiliki 2 jenis garis keturunan tingkat pertama, serta banyak jenis garis keturunan tingkat tinggi. Ditambah dengan visi dan pengalaman Raja Dewa. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan iblis bangau bermahkota merah itu? Hanya saja Tang San tidak akan keluar dengan mudah. Zhang Haoxuan kembali ke lembah emas setelah pergi selama setengah bulan, dan membawa kembali berita dari luar. Setelah pertempuran sebelumnya, tim Shrek menjadi terkenal. Status berhala dengan cepat dicapai di hati pengikut manusia. Colosseum juga menghasilkan banyak uang karena pertempuran itu. Namun, pemerintah tidak berniat menekan manusia karena hal ini. Alasannya sangat sederhana, game pertarungan binatang buas tidak ada artinya di mata pejabat. Mereka hanya berpikir itu adalah manusia bodoh yang menghibur diri mereka sendiri. Dibandingkan dengan klan monster, bagaimanapun juga manusia masih terlalu lemah. Gejolak belum dimulai ini adalah situasi terbaik, yang berarti bahwa pertempuran tim Shrek di masa depan dapat berlanjut tanpa banyak dampak. Dan Zhang Haoxuan juga menemukan kejutan, Guli menerobos, dan berhasil memasuki ranah tingkat ke-7. Waktu berubah ke tingkat ke-7. Tingkat ke-7 adalah peringkat perubahan kualitatif. Guli di tingkat ke-7 sekarang dapat secara stabil melakukan 3 hukum waktu, percepatan waktu, aliran balik waktu, dan pembekuan waktu. Kekuatan melonjak, dan ketika dia berubah, kekuatan fisik buaya waktu juga sangat meningkat. Ukuran palu ekor hampir 2 kali lipat. Menurut arah evolusi buaya waktu, jika dia bisa menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa di masa depan, maka palu ekor bahkan bisa langsung disempurnakan menjadi palu. Waktunya telah berkembang, dan dia selalu menjaganya Tang San, yang dipengaruhi oleh aura darahnya, secara alami memasuki alam tingkat ke-7. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Zhang Haoxuan adalah bahwa Dubai masih mundur. Setengah bulan telah berlalu, dan dia belum menyelesaikan meditasi ini. Kekuatan keseluruhan tim Shrek juga telah ditingkatkan. Setelah periode istirahat ini, kakak senior Wu Bingji telah kembali ke puncak tingkat ke-7, dan Cheng Zicheng, yang juga dekat dengan puncak tingkat ke-7, Guli baru saja memasuki tingkat ke-7, Dubai yang sedang bermeditasi dan bersiap untuk menerobos, tentu saja ada juga Tang San peringkat 8 yang sekarang menjadi yang pertama dalam kultivasi.
Ya, sebelum dia menyadarinya, Tang San telah menjadi yang paling berkultivasi di tim. Tang San, kapan kamu berencana pergi ke istana leluhur? Zhang Haoxuan bertanya pada Tang San sambil tersenyum. Sejak menembus level dewa, suasana hatinya sedang baik. Selain itu, 4 kemenangan tim Shrek telah membuat pengikut manusia di kota Keri jelas kohesif, dan semuanya berkembang ke arah yang baik. Setidaknya di kota-kota besar lainnya, organisasi Redemption Organization sama sekali tidak memiliki pencapaian seperti itu.